Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai metode pencarian akar persamaan nonlinier, yaitu metode secant. Ini adalah pertemuan ke-6 dalam kuliah metode numerik. Dan hari ini kita akan belajar 3 hal terkait metode secant, yaitu konsepnya seperti apa, kemudian contoh soalnya, dan yang terakhir adalah analisis konvergensi metode ini. Baik, untuk dapat memahami metode secant, kita terlebih dahulu harus mundur sedikit pada metode Newton-Raphson. Mengapa? Karena metode secant ini sebenarnya adalah pengembangan atau modifikasi dari metode NR, di mana di dalam metode NR itu terdapat masalah yang kadang tidak mungkin diselesaikan dengan metode NR atau metode Newton-Raphson. Mengapa? Karena ada kalanya kita bertemu dengan fungsi yang tidak bisa kita cari turunannya, atau mungkin tidak ada bentuk turunannya, sehingga berhubung metode NR ini memerlukan bentuk turunan, sehingga ketika dia tidak ada atau sulit didapatkan, maka tidak bisa kita menjalankan metode Newton-Raphson. Ya, sehingga terciptalah metode secant. Nah, karena merupakan pengembangan dari metode Newton-Raphson, maka metode secant sebenarnya formulanya mirip dengan NR, hanya berbeda di penyajian bentuk turunannya saja. Kita ingat bahwa di metode NR kita mendapatkan titik baru atau tebakan baru dengan menggunakan rumus XI minus FXI per F turunan XI. Ya. Artinya yang dimodifikasi di sini adalah si penyebutnya di sini. Jadi bentuk turunannya kita modifikasi menjadi bentuk seperti ini. Ya. Konsep ini bisa Anda dapatkan di mata kuliah kalkulus, khususnya konsep limit, yaitu limit kanan dan limit kiri. Di konsep itu kita belajar bahwa turunan suatu fungsi bisa diformulakan sebagai pengurangan antara fxh dan fx, kemudian dibagi dengan h, di mana h-nya itu adalah jarak atau jarak antara xi dengan xi plus 1. Ya. Artinya jika kita punya dua titik, ya misalkanlah xi dan xi min 1 atau xi dan xi plus 1 bisa, artinya kita punya dua titik yang bersebelahan, maka turunan suatu fungsi di xi kita bisa definisikan dengan fxi minus fxi min 1 dibagi dengan selisih dua titik tersebut. Oke. Nah, sehingga karena tujuan dari pencarian akar itu adalah mencari titik di sumbu X di mana grafik memotong sumbu X tersebut, maka di metode secant kita merubah rumusnya menjadi ini. XI plus 1, tebakan selanjutnya adalah XI minus FXI dikalikan dengan XI minus XI min 1 per FXI min FXI min 1. Jadi, asalkan Anda punya fungsinya, ya, dan dua titik tebakan, Anda sudah bisa menjalankan metode secant. Ya, saya ulang, asalkan Anda punya dua titik tebakan, XI dan XI min 1, dan punya fungsinya, maka Anda sudah bisa menjalankan metode secant. Jadi tidak perlu Anda mencari bentuk turunannya. Ya. Nah, syarat selanjutnya adalah selain dua titik dan fungsi tadi, kita harus pastikan nilai fungsi di kedua titik tadi itu tidak sama. Jadi misalkan Anda punya XI dan XI min 1, nilai FXI dan nilai FXI min 1 itu tidak sama. Ya, Anda harus pastikan dulu itu sebelum menjalankan. Ini formula yang tadi. Ya. Nah, baik. Ini adalah diagram alir dari metode secant. Ya, kita kalau ingin menyusun program di MATLAB atau Excel mungkin, atau Python juga bisa, Anda
bisa menggunakan logika ini atau diagram alir ini untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang harus Anda tulis. Yang pasti Anda harus menyediakan dulu 2 titik awal, kemudian Anda definisikan bahwa I itu 1 misalkan. Kemudian Anda menentukan E-nya itu adalah batas error yang kita inginkan, sehingga dia bisa berhenti sebelum batas error itu tercapai. Kemudian tentu harus menyiapkan fungsinya juga. Nah, kemudian mulai menghitung dengan formula yang tadi, dengan I-nya terus berjalan. Jika selisih antara tebakan ya, sekarang dengan tebakan sebelumnya itu sudah kurang dari epsilon, nilai error yang kita hendaki, maka berhenti. Tapi jika belum, maka Anda harus menghitung lagi sampai tercapai nilai error yang kurang dari kita ini. Nah, ini merupakan metode second termodifikasi. Bedanya hanya dia memakai delta, jadi tidak perlu 2 titik inisial. Kalau tadi di sebelumnya memakai 2 titik, tapi kalau yang termodifikasi hanya pakai 1 titik dan kita menentukan delta. Tapi masalahnya kadang-kadang kita akan kesulitan memilih deltanya. Ya, karena jika tidak tepat, maka hasil deltanya itu jika pemilihan delta tidak tepat, maka hasil estimasi Anda akan divergen, bukannya konvergen gitu. Jadi justru tidak akan menemukan akar yang kalian inginkan. Nah, ini mungkin tidak akan kita bahas terlalu jauh yang second termodifikasi, kita akan bahas yang original saja. Kemudian contoh ya, kita punya contoh fungsinya adalah x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 ditambah 3. Saya plot di GeoGebra, kurang lebih grafiknya seperti ini. Kemudian dengan titik awal yang saya berikan adalah x0 sama dengan minus 1 dan x1 sama dengan minus 1,1. Dan errornya saya setting kurang dari 0,001. Oke, ini adalah fungsinya. Ini adalah 2 titiknya. Ya, kemudian ini adalah errornya. Oke, kemudian saya berikan contoh kalkulasinya. Tidak semua, hanya X2 saja. Nanti harapannya selanjutnya kalian bisa hitung sendiri, gitu ya. Nah, ingat ini adalah rumus secant. Kemudian fungsinya adalah ini X pangkat 5 plus X pangkat 3 plus 3. Ini titik awalnya. Kita evaluasi dulu. Fx0 adalah ya, x0-nya dimasukkan semua ke fungsi, nilainya adalah 1. Kemudian fx1 adalah minus 1,1 dimasukkan semua, jadinya 0,05849. Ya. fx0 tidak sama dengan fx1, jadi kita bisa menjalankan si metode ini. Nah, kita sudah punya x0, kita sudah punya x1, sekarang kita ingin mencari x2. Dengan rumus apa? Dengan rumus ini. Ya, kita mencari x2 dengan titik x1 dan x0. Rumusnya adalah ini, kita masukkan semuanya. Ingat jangan tertukar, X1-nya itu adalah minus 1,1, X0-nya adalah minus 1. Oke. Baik, setelah kita hitung, Anda bisa perhatikan di sini, kita bisa dapatkan X2 ternyata adalah minus 1,10621. Ya. Ini adalah titik tebakan selanjutnya. Ya, kemudian saya ringkas menjadi tabel. Ya. Ini saya tidak tunjukkan perhitungannya yang di I2 dan I3, karena saya berharap kalian bisa melogikakan sendiri. Ya. Jadi ini ceritanya gini, I-nya sama dengan 0. Ya, ini adalah kolom XI. Berarti kalau I-nya sama dengan 0, berarti ini X0. Oke. Kemudian ini X1. Ya. Ini adalah 2 initial point yang kita tetapkan. Kemudian ini adalah fx1-nya ini, atau ini di, Iya, ini adalah fx0, nilainya 1. Ini adalah fx1, nilainya 0,05849. Ini adalah galaknya, jadi mutlak xi plus 1 dikurangi xi.
hasilnya 0,1. Dan seterusnya. Di I sama dengan 1, ya, XI-nya menjadi X1, ya, kita tahu X1-nya adalah ini, turun di sini. Kemudian XI plus 1-nya adalah X2 yang kita hitung tadi, yang kita hitung di sini, X2 ya. Kita dapatkan ini, ya, setelah kita hitung. Oke, kemudian ini adalah Fx1, ini adalah Fx2 dievaluasi ya. Kemudian selisihnya ini 0,00621. Selanjutnya, ketika I-nya 2, berarti XI-nya adalah X2, ini turun ke sini menyilang. Kemudian XI plus 1-nya adalah X3, 2 ditambah 1 ya. Kita evaluasi, hasilnya ini minus 1,10529. Kemudian Fx1 adalah ini, sama dengan yang ini. Kemudian Fx3 adalah ini, dievaluasi. Kemudian galatnya 0,00092. Sebenarnya sampai di sini sudah memenuhi syarat ya, sudah kurang dari 0,001. Kenapa enggak di sini, Bu? Belum, masih lebih besar ya. 0,006 itu masih lebih dari 0,001. Hati-hati. Ya, jadi sebenarnya sampai di titik ini saja sebenarnya sudah memenuhi syarat. Tapi saya coba lanjutkan ke yang I sama dengan 3. Ya. I sama dengan 3 berarti X3, ini X3 turun ke sini. Kemudian ini X4 ya, karena 3 ditambah 1. Ini Fx3, ini Fx4. Ya. Ingat di sini ketika Fx4 bernilai 0 berarti kita sudah dapatkan akar yang sebenarnya. Karena dia titik potong. Berarti ini, 0. Berarti pas dia memotong garis sumbu X. Y-nya 0 gitu ya, Fx4-nya 0. Jadi inilah akar dari persamaan X pangkat 5 plus X pangkat 3 plus 3. Ya. Sampai sini saja sebenarnya sudah cukup, tapi saya coba teruskan. Gitu ya. Baik, saya kira untuk contoh sudah cukup jelas. Semoga kalian yang ini bisa dicoba hitung sendiri ya, karena saya sudah contohkan kalkulasi. Nah, kemudian analisis konvergensinya. Untuk metode secant, ternyata laju konvergensinya itu adalah superlinier. Artinya dia punya pembaginya punya pangkat yang lebih dari 1. Ya, dengan alfanya mendekati 1,62. Ya, artinya mutlak dari XI plus 1 minus R, R ini akar sebenarnya, kemudian dibagi dengan mutlak XI min R pangkat alfa, itu selalu pulang dari sama dengan C. Di mana R ini akar sebenarnya dan XI ini adalah estimasi akar pada iterasi ke I. Ya. Saya kira begitu. Jadi semoga bisa dipahami untuk metode secant ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.